Dan kita lanjutkan, yaitu kitab yang berkaitan dengan 6 kaidah di dalam beragama. Kitab yang kita bahas ini, hadirin, adalah salah satu di antara karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah yang sangat bermanfaat. Kitab ini ringkas akan tetapi mengandung banyak faedah, dan hendaknya seorang muslim maupun muslimah mengetahui kaidah-kaidah yang disebutkan oleh muallif, yang mana ada 6 kaidah pokok di dalam beragama. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagaimana tidak asing lagi bagi kita, beliau adalah salah seorang ulama ahli sunnah yang hidup atau lahir pada tahun 1115 Hijriah, dan beliau adalah salah seorang yang disebutkan oleh para ulama kita al-mujaddid, yaitu pembaharu di dalam Islam. Bukan berarti dia membawa ajaran yang baru, tidak, tapi dia menghidupkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah ditinggal oleh kaum muslimin. Dan beliau meninggal pada tahun 1206 Hijriah, yang kurang lebih 90 lebih usia beliau, dan beliau meninggalkan buah karya yang sangat banyak dan yang bermanfaat. Di antaranya adalah kitab salah satu usul yang telah kita selesai pelajari. Kemudian yang kedua adalah kitab Al-Qawaidul Arba, dan juga telah selesai kita pelajari. Kemudian kitab Kashfus Syubhat, ini belum kita pelajari. Ini agak tinggi kitabnya, membahas tentang masalah syubhat. Kalau tidak kuat bisa terkena syubhat. Nah, jadi tidak kita bahas. Kecuali setelah kita selesai hari apa ya, kita kaidah dasar ya, ketika selesai nanti. Makanya kita belajar ini jamaah, kita ngaji ini harus ada naik kelas ya, ada naik tingkat ya, biar ilmu kita juga tidak kalah dengan anak-anak yang ada di pondok pesantren atau sesaudara kita yang belajar di pondok pesantren. Dan juga di antara kitab beliau adalah kitab tauhid ya, dan banyak disyarah oleh para ulama kita. Nah, kita langsung saja, yaitu adalah kita mengenal dulu tentang kitab Ushulus Sittah yang akan kita pelajari ini biiznillah. Jadi jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab Ushulus Sittah ini adalah kutub ya, kitab yang ringkas akan tetapi mengandung faedah yang banyak. Dan ini pernah kita daurahkan di Musala Al-Barakah di Kabupaten Sambas, 1 hari selesai ya. Nah, tentu saja daurah dengan kajian rutin tidak sama. Kalau daurah itu hanya sekedar merangsang biar kita semangat di dalam belajar. Kalau kajian rutin kita membahas secara tafsil, sehingga pembahasannya ya runut ya, dan melanjutkan pada pertemuan berikutnya sampai selesai daripada kitab yang kita bahas. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab Al-Ushulus Sittah yang artinya adalah 6 landasan pokok dalam beragama, yang mana kitab ini menjelaskan kepada kita usul pokok-pokok di dalam agama yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih, hadis yang sahih. Kemudian yang kedua, Ushulus Sittah, 6 pokok landasan di dalam beragama. Ini pembahasannya mudah jamaah, gampang, siapapun paham insyaallah ya, mudah. Kenapa? Karena apa? Karena agama kita ini adalah agama yang mudah ya, agama yang mudah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi setiap muslim dan muslimah mereka untuk mempelajari dan mengetahui kitab tersebut. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja kita mulai. Yang ada bukas malah ada yang masih lupa. Kenapa? Karena 3 alasan. Alasan yang pertama adalah mengikut Al-Quranul Karim, mengikuti Al-Quran.
Karena Allah Subhanahu wa taala memulai setiap surah di dalam Al-Qur'an dengan apa? Basmalah, kecuali satu surat yang dimulai dengan basmalah. Surat apa, Pak? At-Taubah. Yang kedua adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan pada waktu-waktu tertentu di dalam menjalankan aktivitas kita, maka kita mulai dengan apa? Dengan basmalah. Bahkan sampai berhubungan suami istri pun kita dianjurkan apa? Untuk menyebut nama Allah. Subhanallah. Ya. Nah, jangan lupa. Ya, Pak ya. Nah, terutama pengantin baru jangan langsung ngegas. Ya, sabar lo, ada adabnya. Jangan lupa baca doa. Ya, Nah, jadi Syekh Muhammad bin Abdul Sallam dan mengambil keberkahan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan beristi'anah meminta pertolongan kepada Allah. Lalu setelah itu beliau mengatakan, nah jadi beliau mengkasih mukadimah dulu. Jadi kita belum masuk 6 kaidah belum. Sebelum beliau menjelaskan kepada kita 6 pokok di dalam beragama. 6 landasan di dalam beragama. Kalau seandainya kita memahami 6 landasan ini, insya Allah akidah kita benar. Ya secara umum ya, tidak secara tafsir tentunya. Bagian manusia yang mana manusia tersebut Allah berikan kecerdasan, tapi dia tidak bisa memahami Islam. Tapi justru dengan kecerdasannya tersebut Allah sesatkan dia, ya enggak? Ada enggak nih, Pak? Banyak, ya enggak? Ya makanya nanti akan beliau jelaskan kepada kita bahwasanya apa? Pemahaman tentang agama itu adalah taufik dari Allah. Betapa banyak orang yang cerdas tapi Allah sesatkan. Tapi betapa banyak orang yang awam, yang dia tidak cerdas, dia biasa-biasa saja, tapi Allah fahamkan dia tentang agama. Ini maka kembali kepada apa namanya ini? Kembali kepada apa namanya ini? Hidayah. Dan beliau menyebutkan bahwasanya perkara yang salah satu di antara kekuasaan Allah yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah telah menjelaskan pokok-pokok yang jelas. Ya, yang mana Allah telah menjelaskan dengan bayanan wadihan, penjelasan yang sangat jelas. Lil awamin fauqa ma yazunnu zanun. Ya, yang mana meskipun orang awam sangat faham. Jadi jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, kita ini bisa memahami agama kita meskipun kita awam. Meskipun kita bukan lulusan pondok pesantren, meskipun kita tidak bisa bahasa Arab, meskipun ngaji masih terbata-bata, bisa tidak kita paham tentang agama kita? Bisa. Ya. Kenapa? Karena agama kita ini mudah dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan semua tentang ajaran agama kita, yang mana belum mengatakan bayanan wadihan. Sangat jelas sekali, wadih. Sampai-sampai apa orang yang bahasa kita bahasa kasarnya Pak, bodoh sekalipun bisa paham tentang agama. Tapi syaratnya apa? Apa syaratnya, Pak? Hah? Kalau dia paham agama syaratnya apa, Pak? Nah, belajar. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, kata Nabi. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah fahamkan di tentang agama. Bahasa kita apa, Pak? Babal pun sekalian bisa paham insyaallah. Ya, kalau dia babal misal kata babal baik, apa Pak? Dan faham-faham. Ya. Akan tetapi pemudah dia bisa memahami agama Islam. Kenapa? Agama Islam ini adalah sesuatu yang mudah. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ya, summa ba'da hadza. Nah, kemudian setelah itu kata beliau, tapi apa? Ghalita, ya akan tetapi kata beliau, fiha kathirun min azkiya'il alami wa uqala'i bani Adam. Tapi nyatanya kata beliau, akan tetapi ya kebanyakan orang yang cerdas dari manusia, mereka justru tidak paham tentang agama. Ya. Malah kalau dia yang cerdas dia tidak paham tentang agama, illa aqallal qalil, kecuali sangat sedikit saja di antara mereka. Ya.
Apa ya maksudnya? Nah, di sini belum menjelaskan kepada kita jamaah bahwasanya 6 perkara yang akan beliau jelaskan nanti di dalam kitabnya ini sangat-sangat jelas. Dan 6 perkara tersebut adalah bagian daripada pokok agama, sehingga siapapun bisa memahaminya, termasuk orang awam sekalipun, termasuk orang yang jahil sekalipun. Akan tetapi sangat disayangkan 1000 sayang, justru orang yang mengatakan dirinya cerdas tapi dia salah dalam memahami 6 perkara tersebut. Ya, 6 perkara tersebut orang yang jahil, orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah, maka dia sulit untuk memahami agama yang mulia ini. Maka di sini jamaah beliau menjelaskan kepada kita, beliau mengingatkan kepada kita bahwasanya apa? Ketika kita belajar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita faham tentang ilmu kita, ini merupakan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah dan taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak berkaitan dengan kecerdasan seseorang jamaah. Oleh karena itu ya ndak, terkadang Allah memberikan petunjuk kepada kebenaran kepada siapa saja yang Allah kehendaki, meskipun orang itu orang yang awam. Namun sebaliknya, Allah haramkan tentang kebenaran meskipun orang itu dianggap cerdas. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya apa? Hidayah dan taufik petunjuk itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya? Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya ya, di dalam beragama kita dapat memahami agama dengan benar itu murni atas apa? Petunjuk dari Allah, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kecerdasan kita jemaah. Oleh karena itu yang cerdas jangan sombong. Betapa banyak orang yang cerdas Allah sesatkan, ya enggak? Ya, siapa tak kenal dengan tokoh di negeri kita yang dia mengatakan apa? Malaikat Munkar dan Nakir tidak bisa menanya Gus Dur katanya. Pernah dengar rekamannya? Ya kan? Profesor dokter jamaah, subhanallah, terkecoh. Ya, orang awam melihat dengan apa? Gelar yang dia sandang, tapi apa? Allah sesatkan dengan kecerdasannya jamaah. Inilah Allah sebutkan dalam Al-Quran surah An-Nahl dan juga Al-Fatir. Ya, An-Nahl ayat 93 dan Fatir ayat 8. Allah sebutkan apa? Yudillu may yasha'u wa yahdi may yasha'. Allah menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka kita jangan heran kalau ada sebagian orang dia mengaku Islam tapi apa? Pemikirannya liberal, menyesatkan. Kemarin ada kiai yang baru meninggal. Kiai siapa namanya? Liberal. Ya, kalau salah kiai Syakur ya. Buya Syakur ya, naam. Allah saat itu liberal beliau itu. Ya, menyesatkan pemikirannya dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempercepat proses rezekinya dan akhirnya beliau meninggal dunia. Ya, liberal jemaah. Dia mengatakan banyak nyeleneh. Ya, tapi antum jangan buka di YouTube ya enggak, Buya Syakur, nanti antum kena syubhatnya, bahaya. Ya, kecuali yang sudah apa? Memiliki landasan-landasan filter sehingga bisa untuk membedakan, oh ternyata dia keliru, oh dia ternyata salah, oh ternyata dia sesat. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yudillu may yasha'u wa yahdi may yasha'. Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa yang Allah kehendaki dan Allah akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka di dalam ayat ini apa? Allah menjelaskan Allah akan menyesatkan siapa saja Allah kehendaki. Kenapa Allah sesatkan dia jemaah? Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwasanya orang tersebut apa? Tidak ikhlas di dalam belajar. Ya, dia belajar apa? Bukan karena Allah. Ya, seperti siapa jemaah? Yaitu apa? Mereka yang hendak memerangi Islam, mereka pura-pura masuk Islam. Antum pernah enggak belajar bahasa Arab namanya Qawaidul Arabiyah? Itu yang di situ murtad jemaah. Ya, murtad dia. Tidak salah. Ya. Dan ternyata ya banyak musuh-musuh Islam yang mereka hendak memerangi Islam, tapi apa? Mereka belajar Islam. Tapi apa niatnya? Niatnya sudah salah, untuk apa? Menyesatkan kaum muslimin.
Ya, maka di sini Allah sebutkan yudillu may yasha. Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki, meskipun dia orang yang cerdas, meskipun dia orang yang pintar, meskipun dia orang yang genius. Akan tetapi kalau seandainya Allah tidak memberikan dia hidayah, maka dia tetap tersesat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada ayat ini Allah sebutkan wa yahdi may yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, meskipun dia orang yang awam, meskipun dia dianggap orang yang terbelakang oleh sebagian orang, meskipun dia orang yang kelihatannya adalah orang yang tidak berpendidikan. Tapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan dia hidayah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Maka di sini jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran yang sangat agung dari muqaddimah yang disebutkan oleh mu'alif. Yang pertama adalah hendaknya kita selalu senantiasa meminta hidayah kepada Allah. Ya, hendaknya kita selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta petunjuk kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, jadi kita selalu meminta hidayah kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita tidak boleh bertawakal dengan ilmu yang kita miliki. Artinya Kita jangan pede dengan ilmu kita miliki sehingga kita betul-betul nanti akan diberikan petunjuk oleh Allah. Tidak demikian jamaah. Betapa banyak orang yang berilmu tapi Allah sesatkan dia dengan ilmunya. Ya, subhanallah jamaah. Ada dahulu ya, ada seorang syekh ulama, tapi pemahamannya adalah khawarij, ya, takfiri. Tahukah anda bagaimana dia mati? Dia mati ditimpa dengan kitab. Matinya kena timpa dengan kitab. Saking banyaknya kitab di rumahnya. Bayangkan rumah kita berapa banyak maktabah, berapa banyak buku. Dia matinya sampai kena timpa dan buku-bukunya menimpa dia, mati dia jemaah. Tapi akidahnya menyimpang, sesat. Apakah dia cerdas? Ya cerdas, subhanallah. Tapi Allah sesatkan dia dengan kecerdasannya, subhanallah. Ya artinya kita ini kalau seandainya kita cerdas, tapi kalau seandainya tidak ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sia-sia kita ke jalan yang bisa mengantarkan kita kepada nerakanya Allah, waliyadzubillah. Dan yang ketiga adalah kita tidak boleh bertawakal dengan kecerdasan kita. Ya, maka hati-hati. Ya, terkadang orang yang cerdas seakan-akan dia selamat daripada syubhat dan akhirnya terkena syubhat. Ya, intinya adalah bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi, sebelum kita mempelajari 6 landasan utama, maka kita harus paham bahwasanya hidayah dan taufik itu adalah milik Allah. Kita tidak akan bisa berada di jalan yang lurus kecuali atas hidayah dan taufik Allah. Ya, meskipun kita cerdas, tapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala hendak menyesatkan kita, maka kita tidak bisa mengenal ajaran Islam yang benar jamaah. Maka subhanallah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita mengenal dakwah yang benar, ya enggak? Mungkin adakah di antara jamaah yang pernah mengikuti kelompok yang sesat? Adakah pengalaman di sini? Ada? Masya Allah. Kenapa Pak? Yang suka bawa galon? Hah? Iya kah? Atau yang ngaji mangkul? Ya, saya 2 kelompok yang pernah saya ikuti. Ya, subhanallah. Gersang jamaah, gelisah kita. Wah, ini kayaknya tidak benar ini. Ya, syubhat. Nanti kita didoktrin, tidak boleh nanti baca buku itu, tidak boleh. Nah, didoktrin. Jadi apa kata Umar bin Khattab? Jadi mudah melihat itu kelompok sesat, itu mudah jamaah. Bagaimana? Kajiannya sembunyi-sembunyi. Kalau ada kajian sembunyi-sembunyi, saksikanlah di itu kelompok sesat, kata sahabat Umar bin Khattab. Kajian kita apakah sembunyi-sembunyi? Tidak, terbuka untuk umumnya, tidak, siapa saja boleh. Jadi kalau antum melihat di kampung antum misalkan ada pengajian yang sembunyi-sembunyi, tidak terbuka umum, saksikan, itu kelompok sesat. Kata siapa ini? Umar bin Khattab. Adakah di kampung? Mudah-mudahan siannya tidak. Ya, alhamdulillah. Ya. Subhanallah, pernahkah anda merasakan nikmatnya hidayah, secercah hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita?
Ini semua atas taufik dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena Allah, niscaya Allah tidak akan menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, jemaah. Jalan di atas tauhid, jalan di atas sunnah. Subhanallah. Nikmat. Kita tidak memberontak kepada pemerintah, kita diajarkan untuk apa? Untuk taat kepada pemimpin. Bagaimana mungkin kita mau meledakkan diri kita? Lampu merah saja kita tidak boleh melintas, ya enggak? Tidak boleh apa? Kalau keluar di jalan besar itu harus pakai helm. Yang belum ada SIM tidak boleh pakai motor kalau jalan besar. Inilah para ulama kita, ini para asatidzah kita mengajarkan bagaimana taat kepada pemerintah. Subhanallah. Ini nikmat jemaah. Ya. Nah, siapa yang memberikan nikmat ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau seandainya Allah memberikan kita petunjuk tapi ya hanya sebentar saja. Ya misalkan apa? Mungkin kita mengenal Allah tapi apa jalannya salah. Ya dengan apa? Dengan membaca zikir dengan sekian ribu kali banyaknya. Ya bahkan sampai-sampai ada yang istilahnya apa? Apa seperti Nabi Isra Mi'raj ke langit. Ya dengan apa? Dengan disungkup wajahnya, ditutup dengan sorban. Ya, subhanallah. Ya. Alhamdulillah. Ya, kita tidak seperti itu jemaah. Maka ini adalah nikmat. Maka satu hal yang harus kita pahami bahwasanya apa? Ini adalah murni hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dulu anak pernah cerita ya, tidak ada ikhwan, dia pisah dengan istrinya. Pernah anak cerita dulu sini, kenapa? Karena beda pemahaman. Ya, makanya kalau kita punya istri yang sepemahaman dengan kita, bersyukur jemaah. Maka yang bujang-bujang ini harus cari yang sepemahaman. Yang akhwat-akhwat, yang di belakang mungkin yang belum menikah, ya maka cari apa? Yang sepemahaman. Jangan beda manhaj. Ya tidak tenang, tidak nyaman dalam menjalin rumah tangga. Nanti mendidik anak nanti ya saling bertengkar, nanti debat, ya kan? Oh, ya kan? Enaknya pasal sepemahaman, enak jemaah. Ya. Nah, kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah lah yang menyesatkan bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah yang memberikan petunjuk bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah Maha mengetahui isi hati kita jemaah. Maka ada orang yang belajar agama karena apa? Karena dunia. Allah sesatkan dia. Banyak. Ya. Dan kemarin ya, beberapa bulan yang lalu ya di apa salah satu ustaz kita cerita. Ya, ada temannya di Madinah, ya, satu kampus, satu kelas. Ya, ketika balik ke Indonesia, dia kembali ke jalan yang menyimpang, akidah yang menyimpang. Padahal dia tahu apa sebabnya? Karena menikah dengan seorang wanita yang tidak sepemahaman dengan dia. Ya. Maka ini hati-hati. Jadi bukan hanya asal laku atau asal menikah ya, tapi tidak. Ya harus diperhatikan antara masalah dan mudaratnya. Nah itulah inti daripada apa? Muqaddimah yang beliau sebutkan. Nah kita masuk kepada al-aslul awwal. Ya landasan yang pertama jemaah, ini penting. Apa landasan yang pertama di dalam beragama? Beliau menyebutkan ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarika lahu. Inilah landasan yang menuju keselamatan jemaah. Inilah pokok dari segala ajaran agama kita. Apa kata Syekh? Ikhlasuddin, mengikhlaskan agama lillahi ta'ala, untuk siapa? Untuk Allah saja. Wahdahu la syarika lahu, yang tidak ada sekutu baginya. Ya, jadi apa? Ikhlas. Jadi mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Ini adalah pondasi yang pertama di dalam kitab ini, Al-Usulus Sittah, 6 landasan utama. Wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah. Dan landasan yang pertama ini jamaah adalah menjelaskan lawan dari ikhlas. Apa lawan daripada ikhlas? Naam, syirik. Yaitu apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini adalah landasan utama ikhlas, mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah dan menjelaskan lawan daripada ikhlas yaitu syirik. Jadi jamaah, ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan muslimah rahimani rahimakumullah, meskipun ada orang yang banyak ibadahnya, banyak salatnya, banyak tilawatul Qur'annya, banyak sedekahnya, banyak infaknya, ya banyak amalan-amalan ketaatannya, tapi kalau dia tidak ikhlas,
maka itu semua amalannya tidak ada bermanfaat sedikit pun. Maka sebagian para ulama kita mengatakan orang yang beramal tapi tidak ikhlas bagaikan kayu yang dimakan api. Tersisakah kayu tersebut? Tidak tersisa kecuali tinggal apa? Arang. Ya, la yanfa. Nah, demikianlah. Maka ini penting jemaah. Jadi apa? Pembahasan yang berkaitan dengan masalah ikhlasuddin lillahi ta'ala terus untuk kita ulang-ulang. Kenapa? Karena manusia itu apa? Sifatnya apa? Lupa. Ya, terus kita ingatkan, terus kita sampaikan, terus kita ajarkan, terus kita pelajari dan kita amalkan jemaah. Kenapa? Jangan merasa aman daripada apa? Perbuatan syirik. Ya, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab Tauhid belum menjelaskan orang yang betul-betul mengamalkan tauhid, hakikat tauhid adalah di dalam hatinya terdapat rasa takut terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Paham? Jadi kalau ada dalam hati kita takut terjatuh dalam perbuatan syirik, nah itulah hakikat daripada tauhid sesungguhnya. Jadi bukan apa? Bukan merasa aman. Wah, ana dah belajar tuh kitab Ushul Salasa, udah belajar kitab Qawaidul Arba, insyaallah ana dah terjatuh dalam perbuatan syirik. Nah, ini salah jemaah. Ya, ini adalah keliru. Kemudian kata Syekh, wa kaunu aktsaril Qur'ani fi bayani hadzal asli. Dan kata beliau bahwasanya apa? Sebagian besar di dalam ayat-ayat suci Al-Quran adalah untuk menjelaskan perkara ini. Jadi ternyata apa? Di dalam Al-Quran ada berapa suratnya jemaah? Ada 114 surat. Ya kan? Ya, di dalam Al-Quran semuanya, ya hampir semuanya kata Syekh menjelaskan kepada kita bahwasanya apa? Menjelaskan dua perkara tersebut, yaitu apa? Mengikhlaskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan tentang daripada apa? Hakikat daripada syirik. Ya, lalu beliau menyebutkan hadzal asli min wujudihi syatta bi kalamin yafhamuhu abaladul ammati. Ya. Jadi di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya sebagian besar di dalam ayat-ayat Al-Qur'an menjelaskan dua perkara ini, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan menjelaskan yang kedua adalah tentang bahaya daripada kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Min wujuhi syatta, dalam bentuk yang sangat berbeda dan cara yang berbeda. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang landasan yang pertama ini di dalam Al-Qur'an dengan cara yang berbeda. Ya, tapi intinya adalah sama. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan hal tersebut di dalam Al-Quran begitu mudah sekali jemaah. Ya, siapapun bisa memahami Al-Quran. Maka nanti akan kita sebutkan di sini salah satu di antara landasan di dalam beragama adalah kita meyakini Al-Quran itu mudah untuk difahami, siapapun bisa memahaminya. Kenapa? Karena Allah menjelaskan di dalam Al-Quran dengan jelas, begitu jelas. Ya, kecuali ada beberapa ayat yang mutasyabihah, ya, yang tidak jelas, tapi itu bisa dijelaskan atau difahami oleh para ahli ilm. Itu adalah mereka adalah para ulama. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di dalam Al-Qur'an yaitu bahwasanya kita wajib di dalam beragama yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan ya enggak? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengawali di dalam surah Al-Fatihah yaitu apa? Masalah tauhid, dan Allah tutup pada ayat terakhir atau surat terakhir di dalam Al-Qur'an adalah yang berkaitan dengan tauhid, ya enggak? Di awal surah Al-Fatihah berbicara tentang tauhid dan di akhirnya berbicara tentang masalah tauhid. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yaitu di dalam Al-Qur'an, ya, maka di situ terdapat tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Ya, maka subhanallah jamaah,
maka tidak ada yang bisa memahaminya kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini pentingnya bagi kita untuk mengetahui 6 landasan utama, dan landasan yang pertama adalah bagaimana agar kita mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi daripada perbuatan syirik. Dan Allah menurunkan Al-Qur'an itu supaya kita tadaburi, kita pelajari, kita renungkan sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surah As-Sad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun la yadabbaru ayatihi walitadzakkara ulul albab, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepada kalian itu penuh dengan keberkahan, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mereka mendapatkan pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Jadi jamaah, Al-Quran itu diturunkan bukan hanya sekedar dibaca dengan yaitu kaedah-kaedah dalam membacanya, akan tetapi seseorang juga harus mengamalkannya, mempelajari tafsirnya. Ya, itulah supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ya, bahwasanya Al-Quran itu kata Allah tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Udah azan enggak, Pak? Belum? Udah masuk ya? Nah, kalau udah masuk kita azan dulu, nanti lanjutkan insyaallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Jemaah, kemudian ya ini menarik lagi pembahasannya ya, belum melanjutkan. Jadi saya ulangi ya, mudah-mudahan bisa difahami jemaah.
Jadi begini. Jadi tadi belum menjelaskan kepada kita di dalam muqaddimah bahwasanya di dalam beragama ini mudah atau sulit? Mudah. Kemudian di dalam beragama ini ya bahwasanya memahami agama ini adalah mudah, ya kan? Kemudian belum menjelaskan kepada kita bahwasanya petunjuk hidayah itu ada di tangan Allah. Allah akan memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah akan sesatkan kepada siapa saja yang Allah sesati. Ya, siapa saja yang Allah sesatkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala meskipun dia cerdas. Kemudian belum menjelaskan kepada kita bahwasanya ada 6 perkara pokok di dalam agama kita. Yang pertama apa tadi? Ikhlasuddin, yaitu apa? Mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, yang tidak ada sekutu bagi Allah. Dan yang kedua adalah apa? Menjelaskan lawan daripada ikhlas, lawan daripada tauhid adalah apa? Syirik. Ya. Nah, akan tetapi kata Syekh, ya, beliau mengatakan summa lamma sara ala aktsaril ummati ma sara. Ya, belum menjelaskan kepada kita. Kemudian ketika menimpa umat ini berupa kejahilan dan lain-lain. Ya. Jadi apa jamaah? Ketika umat ini ditimpa apa? Kejahilan, ditimpa kebodohan, azhara lahumus syaitan, maka syaitan menampakkan kepada umat Islam, yaitu apa? Al-ikhlasu, ikhlas itu dirubah jamaah. Jadi yang dikatakan ikhlas itu apa kata syaitan? Fi surati tanaqqasis solihin. Yang dikatakan ikhlas itu adalah kata mereka, yaitu apa? Bahwasanya ikhlas dan tauhid itu adalah sebagai bentuk penghinaan dan meremehkan terhadap orang-orang soleh. Jadi diganti, yang dikatakan ikhlas ya dan tauhid itu adalah sebagai bentuk penghinaan dan meremehkan terhadap orang soleh. Apa sebabnya? Karena kaum muslimin bodoh tentang agamanya, sehingga datanglah syaitan menyesatkan mereka, memutarbalikkan fakta, ya enggak? Contoh sederhana saja. Kan banyak di antara saudara kita salah dalam memahami tauhid, ya enggak? Ketika mereka menerapkan tauhid, apa kata mereka? Dakwah tauhid itu adalah dakwah memperpecah belah umat. Ya, ini haram, tidak boleh, ziarah kubur haram, meminta kepada Rasul adalah haram katanya. Justru itulah hakikat tauhid kata mereka, yaitu apa? Mengagungkan orang soleh, meminta kepada orang soleh. Itulah hakikat daripada apa? Tauhid, itulah yang benar kata mereka. Nah, di sini Syekh menjelaskan demikian. Ya, apa sebabnya? Karena umat Islam pada zaman beliau ditimpa dengan kebodohan, sehingga datanglah syaitan menampakkan sesuatu yang kelihatannya baik, tapi itu adalah bertolak belakang dari agama yang mulia ini. Apa sebabnya? Karena mereka jauh dari agama, mereka jauh dari bimbingan para ulama, mereka jauh dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka datanglah syaitan menampakkan kepada mereka bahwasanya yang dimaksud dengan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, itu artinya adalah yang pertama meremehkan orang-orang soleh, yang kedua adalah meremehkan hak-hak mereka. Inilah tauhid kata mereka. Ya, sehingga apa? Bahwasanya syaitan telah berhasil menyesatkan manusia tersebut. Ya, sehingga syaitan menampakkan di mata manusia bahwasanya orang yang mentauhidkan Allah berarti apa? Dia tidak menghormati orang yang soleh. Orang yang bertauhid maka berarti apa? Dia tidak menghormati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bertauhid artinya apa? Mereka adalah tidak menghormati wali. Ya, ini jadi apa? Diputarbalikkan faktanya jamaah. Nah, ini disebutkan oleh Syekh. Apa sebabnya? Karena mereka jauh daripada ilmu, jauh daripada bimbingan para ulama. Sehingga kata Syekh, yaitu apa? Mereka ya memahami bahwasanya kata mereka di antara ya perbuatan yang dapat memecah belah umat adalah perkara tauhid. Sehingga syaitan berhasil di dalam menjauhkan manusia agar bagaimana mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
agar mereka tidak beribadah kepada Allah. Akhirnya apa jamaah? Mereka salah memahami makna daripada ibadah tersebut. Ya. Kemudian jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jamaah intinya adalah bahwasanya mereka memoles kesyirikan atas nama mencintai orang soleh. Ya, mereka memoles kesyirikan itu dengan apa? Dengan cinta kepada orang soleh dan mengikuti orang soleh, sehingga apa? Boleh meminta di kuburan, boleh bertawasul kepada orang yang telah meninggal dunia. Nah, inilah yang terjadi di tengah umat Islam. Maka di sini jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus betul-betul bisa memahami landasan yang pertama ini. Ya. Maka insyaallah nanti akan kita ulang ya pembahasannya ya biar mudah difahami pada landasan yang pertama ini. Jadi kesimpulannya jamaah, ya singkatnya adalah bahwasanya landasan pertama ini menjelaskan kepada kita bahwasanya pokok di dalam agama yang pertama itu adalah ikhlas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, masih pembahasan yang pertama ini adalah kita harus mengetahui atau mempelajari lawan daripada tauhid, yaitu apa? Syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya kita harus memahaminya. Ya kapan dikatakan seorang itu menyekutukan Allah dan kapan ya dia dikatakan berbuat syirik kepada Allah. Ya maka ini perlu memang yaitu apa? Pembahasan khusus yang berkaitan dengan ini, yang mana nanti Syekh sebutkan di dalam kitabnya, yaitu yang berkaitan dengan masalah kitabut tauhid. Nah, ini barulah kaidah-kaidah supaya kita bisa memahami tentang pondasi di dalam agama kita. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah bahwasanya ya umat Islam mereka tersesat di dalam memahami tauhid, sehingga mereka mengatakan bahwasanya umat Islam itu tidak mungkin terjatuh ke dalam perbuatan syirik, asalkan apa? Dia meyakini Allah itu adalah Sang Maha Pencipta. Selagi dia meyakini Allah itu menghidupkan, mematikan, maka tidak mungkin seorang muslim terjatuh dalam perbuatan syirik. Maka kita jawab bahwasanya ya syirik yang mereka maksud itu adalah tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam dakwah uluhiyah, dalam tauhid uluhiyah, yaitu apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid uluhiyah. Yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah itu adalah kita mengesahkan Allah dalam masalah ibadah. Ya doa harus berdoa kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Bahkan baru-baru ini ada salah seorang tokoh yang ditokohkan yang dia mengatakan bahwasanya apa? Kita di dalam berdoa itu harus bertawasul dengan orang soleh. Seperti kita meminta kepada presiden, maka harus ada apa namanya? Orang yang terdekat. Ya. Nah itu, ini ada rekamannya ya, dan ini adalah syubhat dan bisa kita tipis dengan apa? Dengan ilmu. Ya, maka di sini jamaah ya betapa penting bagi kita untuk memahami kaidah-kaidah landasan utama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, insyaallah kita cukupkan sampai di sini, dan ini masih belum selesai tentang pembahasan yang pertama. Nanti akan kita ulang dan kita ringkas biar mudah difahami, dan selesai daripada landasan yang pertama ya kita dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi saya sarankan kepada jamaah kalau bisa memang dipegang bukunya ya, di PDF-nya itu ada, nah bagikan di grup kajian Mushola Al-Barakah ya, di antara panitia ada di grup tersebut, mungkin nanti dibagikan di grup Tekara Mengaji ya, karena ini penting ya, karena ini pembahasannya juga lumayan agak tinggi. Jadi kalau hanya sekali ya mungkin saya rasa tidak paham ya, mau 2-3 kali ya, maka kalau bisa dibaca dulu sebelum kita kajian ya, dibaca ya, biar paham ya, biar paham jemaah. Nah, anak yakin insyaallah antum sekitar 50% tidak paham ya enggak? Ya, kalau paham alhamdulillah. Ya, nah kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.